Ini masih keliru judulnya, penilaian efektif. Jadi penilaian afektif ya. Ini saya ada satu inspirasi yang saya temukan di internet ya. Hati-hati dengan pola pikirmu, itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan jadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, itu akan menjadi masa depanmu. Nah, jadi semua yang terkait dengan sikap diawali dengan pola pikir, ucapan, tindakan, kebiasaan. Nah, ini jadi karakter ya. Dan karakter itu menentukan masa depan kita. Nah, sekolah sadar itu ya. Jadi para pemimpin kita sudah sadar itu, makanya kemudian di sekolah itu uh, ada ada uh, ada untuk pembentukan sikap ya, pembentukan sikap. Diawali dengan pola pikir, diawali dengan ucapan-ucapan apa yang uh, komunikasi yang ada di dalam sekolah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin kalau mau ditambahin juga hati-hati dengan ucapan karena itu juga doa kan ya. Kalau kita sering mengucap kata-kata kotor, kata-kata maksiat atau mungkin kita tanpa sadar ngomong memaki gitu ya. Itu kadang jadi doa. Terlebih kalau nanti kalau kalian punya anak gitu ya, pilih diksi-diksi yang bagus, jangan yang negatif ya. Sudah banyak itu penelitian psikologi yang mungkin daripada kita memilih kata jangan begitu, nah lebih baik mungkin pilih kata yang lain ya, seperti itu. Demikian juga ucapan kalian ke orang-orang yang kalian sayangi, mungkin ke orang tua kalian, apalagi kalau orang tua kalian mungkin secara pendidikan kalian nanti lulus sarjana mungkin, atau mungkin nanti lanjut S2, lanjut S3, sedangkan orang tua kalian pendidikannya mungkin tidak sebagus kalian, terus kalian merasa menyebalkan atau apa gitu ya. Jadi kalian mengucapkan kata-kata yang kasar gitu. Jangan sampai itu, karena itu jadi doa ya. Demikian juga kalau kalian nanti punya anak, jangan juga mengungkapkan yang jelek-jelek. Ya, oke. Nah, dikirim. Bentar. Aduh. Itu kata-kata yang tadi tolong di WA ke Ibu. Oh iya, baik Bu. Ya, baik Bu. Nanti saya kirim ke WA grup juga deh, ke WA grup teman-teman nih, anak-anak nih ya. Oke. Jadi kalau anak-anak belum merasakan, kita orang tua udah merasakan dan menghadapi orang-orang yang seperti itu berkarakternya. Nah, mahasiswa juga harus mulai belajar, karena mungkin dia dengan ke teman atau ke orang tua yang mungkin terus terang orang semakin tua mungkin semakin menyebalkan. Tapi kalian harus ingat, dulu ini pada makin waktu kalian makin menyebalkan mah ini kalian. maksudnya bukan nyindir ibu ini mah. Maksudnya gini loh, saya soalnya ngalamin dengan orang tua saya, kayaknya kopoh ya, keras kepala gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita jadi kurang sabar ya. Nah, padahal kalau kita ingat ya, pada waktu mungkin pada waktu kita kecil ya, kita mungkin pipis di celana, di celana, orang tua nggak akan marah-marah. Pasti dirapiin aja. Mungkin kita makan tumpah-tumpah, baru belajar makan tuh baru belajar menyuap dengan sendok itu tumpah-tumpah, orang tua malah nggak marah, malah pinter anak bapak, anak ibu pinter, karena udah bisa belajar makan sendiri meskipun tumpah-tumpah. Nah, jangan sampai nanti saya nanti akan jadi tua, mungkin tangan saya tremor, saya nyuap tumpah-tumpah. Nah, kalian sebagai anak jangan marah-marah. Biasanya marah-marah. Oh, ini ngotor-ngotorin aja segala macam. Nah, itu. Sedangkan pada waktu kalian kecil dulu pernah juga ngalamin kayak gitu.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, Tahan sebentar. ya Ibu. Kan Ibu, bener, Ibu udah nenek-nenek nih udah 70 tahun ya. Dan bawel gitu Pak, bawel-bawel. Terus sama cucu saya, begini kata mamahnya itu kan Nin bawel gitu, kamu harus paham. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris, saya nggak tahu istilahnya apa gitu. Terus bilangnya begini, bahwa itu bukan bawel. Sebenarnya sayang, tapi cara mengucapkannya seperti orang bawel-bawel gitu katanya Pak Han. Ibu kenapa itu kok cucu Ibu pandai ya memilih kata-kata gitu. Oh, Jadi bagus apa itu. Iya. kata-katanya gitu. Hmm, terus gini, ini Pak yang lucunya lagi dia bilang kan eh, anak ibu tuh sering tugas banyak keluar gitu. Terus dia main ke rumahnya. Dia bilang kasihan ya mereka banyak ditinggal orang tuanya. Tetapi ada bagusnya tidak permanen. Itu tuh kata-katanya coba ini anak masih di SD bilangnya, tapi untung dia perginya tidak permanen. Katanya gitu pakai istilah permanen. Jadi maksud ibu, ini anak-anak ibu ya mungkin cucu. Kalau ini yang di S1 tuh cucu Pak. Iya. Kemarin aja banyak cucu ibu gitu. Jadi saudara kalau lihat orang tua, benar kata Pak Hanjoko, mungkin kita karena nggak sabar, jadi suka diulang lagi, ngomel. Ini gimana? Kamu tuh gimana? Oh, gitu padahal bentuknya kasih sayang, cuma kelihatannya bawel gitu ya Pak ya. Iya. Ya silahkan Pak Han. Ya. Nah ini di kurikulum 2013 bahwa sikap itu dituntut ada 2 sikap ya, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual itu beriman dan bertakwa, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini saya ambil dari Kurtilas ya. Kemudian sikap sosialnya berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, yang ini 2 sikap ini sekarang sudah dibuat menjadi apa yang kemarin dikasih tuh panduan profil pelajar Pancasila ya. Bukan berarti ini saling menghilangkan, tidak. Itu rangkumannya ditulis seperti itu ya. Karena ada gotong royong, ada yang sila pertama itu yang beriman bertakwa itu kan bagian sila pertama. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, demokratis, tanggung jawab itu adalah penjabaran dari apa yang enam aspek yang dari profil pelajar Pancasila. Jadi sama aja, cuma penulisannya aja beda ya. Nah, para ahli pendidik kita juga sadar bahwa ini melalui pembelajaran tidak langsung. Jadi jadi melalui indirect teaching dengan keteladanan dan kebiasaan. Kalian ingat tadi bahwa pembiasaan ya, ucapan kalau kita udah terbiasa ucapan itu bisa menjadi apa namanya tadi kalau kita bisa pikiran, kita laku segala macam itu jadi kebiasaan. Nah, terus istilah budaya sekolah itu. Nah, budaya sekolah harus dibuat memang. Sama seperti hanya di kampus juga harus ada budaya kampus ya. Dan saya berharap di kampus juga makin lama makin bagus ya. Karena contoh misalkan kampus kita itu merokok sah-sah aja ya. Ada kampus yang saya datang tulisan dilarang merokok itu di semua tempat ada, di kantin pun ada dilarang merokok. Dan itu kampusnya sudah ada kamera video gitu ya. Jadi ada CCTV. Itu kalau yang mahasiswa tertangkap merokok itu ada surat peringatan pertama sampai akhirnya skorsing ya. Dan itu bukan merokok di di gedung, di taman pun nggak boleh. Selama masih di lingkungan kampus nggak boleh. Nah, kampus kita yang masih bebas ya. Terlepas dari banyak dosen yang merokok, coba kalian lewat ke tangga darurat. Oh,
udah penuh barang, bau asap ya. Nah, seperti gitu kan. Nah, itu yang saya berharap, nggak tahu kok pemimpin pemimpin kita belum buat itu ya, apakah karena mereka merokok kali ya. Nah, itu apa budaya, jadi harus dibuat. Dan itu memang sudah disadari. Suatu langkah yang bagus, kita menyadari dulu, baru kita pelan-pelan mencoba merubah, gitu ya, mencoba merubah itu. Nah, sekarang ini yang lagi diributkan adalah Mas Menteri mau minta undang-undang pelecehan seksual di kampus ya, di sekolah lah, di sekolah dan di kampus juga pelecehan seksual. Tapi memang pemilihan kata-kata yang mungkin jadi diperdebatkan oleh banyak orang ya. Nah, ya apa namanya, aturan hukum memang harus 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 uh, bisa dipandang dalam banyak sisi. Itu yang repotnya, tidak seperti fisika ya. Kalau fisika benda dilepas ya pasti jatuh kena gravitasi kan. Nah, seperti itu. Uh, Mungkin ada yang bilang nggak jatuh Pak kalau di ruang angkasa. Oh iya benar juga, nggak jatuh juga ya di ruang angkasa ya. Jadi mungkin kalau kalian ikuti perdebatan polemik tentang undang-undang pelecehan seksual di kampus itu ya, ya mungkin nggak tahu kita posisinya di mana ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Jadi nah kemudian, nah pentingnya penilaian sikap. Jadi uh, untuk melihat tingkah laku siswa. Jadi guru mengamati sikap siswa, karakter siswa ya. Jadi ketahuan karakteristik masing-masing siswa ya. Kemudian perbaikan tujuannya untuk apa? Ya untuk perbaikan. Tentunya dikaitkan dengan budaya sekolah, dengan harapan-harapan sekolah. Tiap sekolah pasti beda-beda menerapkan budayanya. Sah-sah saja setiap sekolah berbeda-beda menerapkan budaya yang diharapkan dari siswanya. Misalkan sebagai contoh, kalau sekolahnya memang sekolah di kita ini kan ada macam-macam ya. Ada sekolah negeri, ya, ada sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu ada sekolah swasta yang istilahnya yayasan dari agama, ya kan? Entah itu dari agama Islam, agama Kristen, atau agama Buddha, punya sekolahnya. Hanya memang mungkin apa namanya, tinggal banyak-banyakan yang mana sekolah itu kan. Nah, jadi setiap sekolah pasti mau menerapkan budaya yang berbeda. Hanya memang ujung-ujungnya harusnya di atasnya itu adalah budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia apa? Nah, itu yang Mas Menteri lagi mau buat itu. Itu profil belajar Pancasila ya. Bahwa kita harus berkebangsaan, harus bergotong royong, harus bisa bekerja sama. Dengan siapa? Dengan semua anak bangsa. Nah, jangan sampai kemudian hal itu diperkecil. Kita hanya bisa bekerja sama dengan misalkan apa yang sesama seagama atau sesuku. Nah, itu penurunan itu, penurunan. Atau mungkin kalau udah seagama pun kadang-kadang ada sekolah-sekolah tertentu yang ngajarin kalau dia mohon maaf misalkan sekolah muslim, uh, dia bukan aliran kita, maka jangan bergaul sama dia. Nah, itu penurunan. Penurunan. Jadi itu ya, kalau menurut pendapat saya harusnya itu semua mengacu pada jangan sampai tujuan kebangsaan kita jadi uh, dipersempit ya. Oke, kemudian uh, yang kedua melihat pencapaian siswa sebagai bahan evaluasi. Jadi sikap itu juga tidak terlepas dari minat si siswa. Kadang-kadang siswanya tidak berminat pada pelajaran itu hingga dia sikapnya jadinya acuh-acuh, sikapnya jadinya mungkin di kelas pada saat pelajaran itu jadi mungkin melawan atau jadi bandel, nah seperti gitu kan. Jadi ada seperti itu. Jadi penilaian sikap itu
juga secara sekolah harusnya ada menilai minat dan capaian siswa. Itu yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar dari gurunya, juga meningkatkan motivasi siswa. Jadi kalau di level SMP, SMA itu tidak bisa, kalau kalian nanti jadi guru fisika, menuntut semua anak bisa fisika. Nggak bisa, karena mungkin aja minat anak beda-beda. Beda dengan saya, ngajar kalian. Saya nuntut kalian bisa fisika matematik, bisa fisika kuantum. Kenapa? Karena kalian yang pilih masuk jurusan prodi fisika. Kalau anak SMA kan enggak. Jadi kalian kalau jadi guru fisika, nggak boleh menuntut semua anak paham dengan yang kalian udah ajarin. Nggak boleh. Meskipun pada waktu kalian mungkin masuk masuk IPA, masuk IPS itu pilihan ya, pilihan. Tapi belum tentu siswanya senang IPA. Seperti gitu kan. Jadi memang beda antara siswa dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu udah pilihan. Nah sekarang beruntung kalian mungkin nggak tahu kalian dapat nggak nih yang kampus Merdeka. Nah, jadi kalian mahasiswa fisika, pendidikan fisika dengan kampus Merdeka 20 SKS mungkin kalian bisa. Oh, kalian senang sendera puisi atau sendera tari ya kalian ngambil 20 SKS-nya ke arah budaya itu boleh. Nah tujuannya memang membuat minor kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kalian punya majornya adalah kalian capable sebagai guru fisika, tapi kalian juga bisa ngajar misalkan kesenian karena kalian ada minor keseniannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian memilih 20 SKS MBKN itu ya, coba arahin 20 SKS itu fokus untuk membuat minor. Jangan 20 SKS itu fokusnya beda-beda semua ya. Jangan. Oke, jadi seperti gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga untuk memotivasi dan mengetahui minat belajar siswa. Jadi sekolah harusnya melihat itu dan kita sebagai gurunya juga harus bisa melihat itu. Dengan cara apa ini? Ya tentunya ini bukan dengan cara tes kognitif ya, tes dengan tertulis kognitif. Tapi ini dengan proyek maka ketahuan minat siswa itu ke arah mana, ya kan? Kemudian melatih kemandirian siswa. Jadi tujuan dari pembelajaran adalah supaya siswanya mandiri. Level mandiri dari tiap level sekolah beda-beda ya. Makanya sangat bagus kalau nanti kalian punya anak sejak kecil sudah dilatih. Dengan apa? Ya mungkin kalau ada ini khusus menari misalkan ikut, atau mungkin khusus musik kan ingin tahu tuh anaknya hobinya ke arah mana, khusus bela diri juga kemudian ikutan tuh dengan perlombaan-perlombaan karena di situ dia bisa merasakan kompetisi kalah menang. Nah jadi seperti itu. Jadi mungkin kalian pernah dengar nggak ada anak yang selalu juara terus dan ibunya sangat mengapresiasi itu, selalu kasih hadiah kalau juara, sedangkan mungkin kakaknya atau adiknya nggak pernah juara, ibunya membandingkan. Itu satu sikap yang salah juga. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian menilai dan membentuk integritas siswa. Integritas. Apa sih pengertian integritas? Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih masukan. Integritas itu apa? Siapa Bu? Kita tanya Ardi ya Bu ya. Biasanya Ardi nih. Ayo Ardi. Menurut Ardi integritas apa? Suatu keyakinan yang kuat gak sih Pak? Yang dipegang teguh sama seseorang. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Satu lagi deh, coba. Integritas apa?
Izin Pak, semacam Ya. prinsip yang dipegang teguh oleh seseorang itu Pak, nilai-nilai moral yang dia punya. Iya, jadi si siswa itu punya nilai yang dipegang dan apa namanya dilakukan, tidak munafik juga, tapi suatu nilai yang dipegang dan dilakukan, misalkan kejujuran, segala macam itu bagian dari integritas juga. Jadi nggak hanya ribut soal kejujuran, tapi dia nyontek gitu kan, itu nggak berintegritas namanya. Terus katakan kalau dia katakan sedang jadi bendahara OSIS, dia ribut soal kejujuran, nilai-nilai kejujuran, tapi dia misalkan memakai tidak pada tempatnya uang OSIS itu. Nah, itu berarti tidak berintegritas. Jadi integritas itu tadi benar pendapat kalian bahwa punya suatu nilai-nilai yang dipegang, dipercayai, dan juga dilakukan. Ya. Nah, itu yang sekolah harus mampu didik. Nah, sekarang guru fisika gimana caranya? Ya kan kita sebagai guru fisika, maksudnya kalian sebagai guru fisika kan harus melakukan atau menilai ini, yang pasti sebelum menilai tadi ingat adalah memberikan teladan, ya memberikan teladan. Nah, jadi memberikan teladan ini sangat penting. Saya teringat saya coba untuk mendidik anak-anak saya untuk bersifat jujur ya, bersifat jujur. Nah, saya udah latih dari kecil untuk seperti itu ya, berusaha untuk memberikan contoh-contoh dan keteladanan. Saya ceritain hal yang jelek yang waktu itu saya sebagai orang tua, ayah dan ibu jadi merasa menyesal ya. Bukan berarti kami sempurna, kami juga menyesal. Jadi suatu kali kita pergi ke luar kota. Nah, istri saya bisa nyetir. Nah, jadi itu sebenarnya istri saya yang lagi nyetir. Itu kita baru pulang dari Jogja, keluar dari arah Jogja lewat waktu itu belum ada tol ya, belum ada tol. Keluar ke arah selatan, keluar ke arah selatan, Purworejo gitu. Nah, begitu keluar dari kota Jogja, jalanannya itu tinggal muat 2 jalur aja. Jalur yang ke utara, jalur yang ke selatan gitu. Nah, kemudian kita kena lampu merah nih. Kena lampu merah, ini kok lampu merah seperti pertigaan ya, kena lampu merah. Terus kena merah kok lama banget nggak hijau-hijau. Terus ngelihat orang yang di lawan arah itu kok udah jalan. Nah, terus istri saya langsung jalan, masih merah, langsung jalan. Tiba-tiba ternyata itu bukan pertigaan, perempatan yang nggak pas. Jadi pas kita lewatin jalan dari sisi kiri itu ada jalan. Itu tiba-tiba ada polisi di situ. Ada polisi di situ, kemudian polisinya itu sempritin perwitannya itu kan. Terus istri saya jalan terus, dikejarlah sama polisi ini naik motor. Karena jalannya cuma 2 jalur, nggak bisa kenceng juga kan. Tiba-tiba di satu lagi kena lampu merah lagi. Jadi kena ketangkap nih sama polisi. Kena ketangkap sama polisi. Nah, istri saya malas ngadepin Pak Polisi, terus bilang, kamu aja ya yang turun. Ya udah, saya yang turun kan, saya turun. Udah, ya karena kita nggak mau ditilang ya, karena kan kita mau pulang ke Jakarta. Nanti kalau ditilang urusannya kan panjang ya, lama ya. Akhirnya istilahnya kita minta maaf, damai di tempat lah. Oke, terus saya naik lagi ke mobil kan. Naik ke mobil, terus istri saya melanjutkan nyetir lagi. Nggak berapa lama kena lampu merah lagi. Antriannya panjang banget, bis-bis gitu ya. Terus dia
coba ngelihat, eee apa, dari pinggiran itu dia lihat, ini udah kira-kira udah mau hijau nih, langsung dia ngambil jalur sebelah tuh. Jalur sebelah dia ambil, langsung dia ngebut aja, jadi nungguin bis-bis jalan kan lama tuh, langsung dia ngebut aja melewati lampu merah itu, ternyata ada polisi di sana. Polisinya semprit lagi, karena saya memotong, garis solid line kan, karena kan ngambil jalur orang kan, disemprit lagi, disemprit lagi, urusan lagi sama urusan lagi sama polisi, ya udah seperti tadi lagi. Nah, kalian tahu, ini anak saya, dia waktu itu dia usia SD, oh dia malu minta ampun, dia malu minta ampun. Dan kita ajarin untuk supaya, taat, dengan aturan. Itu kan 2 kali kita nggak taat aturan. Mau ngomong apa coba? Kita udah ajarin susah-susah supaya taat aturan, tapi, ternyata hari itu nggak sampai 10 menit udah melanggar 2 aturan. Nah itu nah itu yang akhirnya membuat saya nyesel juga gitu ya. Jadi kita udah susah-susah ngajarin, memberi contoh segala macam, akhirnya rusak dengan sekejap, rusak dengan sekejap. Nah jadi, itu keteladanan yang keliru ya, kita sadari itu keliru ya. Itu mungkin, bisa, berefek jadi jelek ya. Meskipun kita selalu bilang, "Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu." Begitu anak lihat kita lakukan hal yang kita bilang jangan, nah itu jadi pengajaran yang lainnya udah lupa. Nah seperti itu ya, jadi memang harus hati-hati. Oke, nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian sikap? Jadi penilaian sikap itu ada 3 cara ya. Pertama dengan teknik observasi, yaitu ada lembar observasi, juga ada lembar jurnal. Ya. Kemudian ada lembar penilaian diri, jadi self assessment, siswa disuruh menilai dirinya sendiri. Kemudian lembar penilaian antar teman. Jadi, nah ini mungkin bisa dipakai untuk yang kerja kerja kelompok ini dipakai ya. Nah, misalkan kita lihat contohnya ya. Nah, sudah terlihat ya. Jadi ini contoh lembar penilaian diri. Jadi, biasanya kita menggunakan ini nih, anak disebut centang ya. Saya senantiasa masuk kelas tepat waktu. Saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, kemudian saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal tugas saya sendiri. Nah, saya berani mencoba cara yang baru ketika diminta atau ketika ini. Ini adalah contoh untuk penilaian diri. Nah, kemudian kalau untuk penilaian antar teman gimana? Ya pertanyaannya bisa sama, hanya yang nilai teman. Ya. Jadi kalau penilaian antar teman, jadinya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya intinya sama nih. Jadi kan saya senantiasa masuk kelas tepat waktu ya. Saya berani mencoba cara yang baru. Nah, ini jadinya dia. Dan ini iya dan tidak. Jadi supaya guru secara umum bisa tahu karakteristik dari siswanya satu persatu ya. Nah seperti itu sih. Mungkin ada pertanyaan?
Bapak, izin Ya, bertanya. ya. Untuk yang penilaian antar teman itu biasanya diberikannya dari guru, apakah saat tugas kelompok atau bagaimana ya, Pak? Soalnya, saya belum pernah dapat, selembaran untuk menilai teman gitu, Pak. Oh, pada waktu SMA belum pernah dapat ya? Iya, Pak. Ya, biasanya sih pada waktu, eee, kerja kelompok aja, mungkin juga bisa dikaitkan apakah teman kamu ini eee, ikut aktif dalam tugas-tugas, kelompoknya, bertanggung jawab, misalkan kaitannya gitu kan, eee, apakah teman itu, eee, kalau dapat tugas itu bertanggung jawab atau tidak, tugas kelompoknya gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita berkelompok, berempat misalkan, nah kan mungkin ada satu yang kayaknya nggak pernah ikut aktif gitu ya. Nah mungkin kalau 3 temennya semua bilang dia nggak aktif kan gurunya jadi tahu, oh ini anak memang di kelompok ini cuman, penggembira aja nggak ikut sama sekali nih gitu. Ya jadi untuk yang ini aja, untuk yang, pada waktu kita ada kerjaan kelompok aja. Ya, mungkin Ibu bisa tambahkan, Pak Han. Ya Ibu silakan Bu. Ya, tadi siapa yang bertanya? Saya Bu Sekar Arum. Oh, Sekar Arum. Ya, bagus ya, saudara. Ini. Ya, Sekar. Jadi, memang ini penilaian antar teman sudah lama sih digembor-gemborkan yang diperkenalkan. Tapi rupa-rupanya guru kan, waktu gitu ya, kesulitan olah datanya bagaimana, jadi nambah kerjaan yang banyak itu loh paham. Jadi penilaian ini sudah lama diperkenalkan, tapi guru di lapangan belum familiar. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara waktu dulu SMA kita merasakan ya bagaimana itu nilai teman gitu ya. Nah, tadi kata Pahan bisa saja pada saat kerja kelompok gitu ya. Atau bisa saja kan gini, memang satu anak tidak dinilai oleh semua teman-teman di kelas gitu. Ya, misalkan saja gurunya membagi dalam bentuk absensi. Misalkan nomor 1 siapa Amir dinilai oleh 5 orang. Biasanya yang dinilai harus ganjil gitu ya. Nomor 1 misalkan Amir dinilai oleh 5. Nomor 2 Aminah dinilai juga oleh nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu loh. Bisa aja berurutan ke bawah. Jadi tidak semua menilai, tapi tentukan ganjil gitu ya. Mungkin idealnya kalau 3 terlalu sedikit ya, tapi kalau 5 cukup, kalau 7 terlalu banyak. Jadi nanti hasilnya yang sederhana bisa dirata saja. Hasil penilaian teman yang 5 orang. Tapi kan kadang kalau terlalu banyak yang menilai, agak repot mengolahnya. Mungkin 5 juga sudah. Nah, tapi ini bahkan masalah lagi ya. Kadang subjektivitasnya tinggi. Subjektivitasnya tinggi yang menilai gitu ya. Jadi kita foto itu harus benar-benar gitu ya. Jadi sebenarnya dia mau menilai antar teman itu. Kalau dari contoh tadi kan dia misalkan mampu bekerja sama dengan baik ya. Dia melakukan pekerjaan sangat teliti kayak gitu-gitu ya. Nah ini harus indikatornya harus ya, supaya temannya yang menilai itu tidak ambil. Nah mudah-mudahan nanti zaman saudara jadi guru ini bisa dilaksanakan ya. Ya silahkan lagi, emang nggak siapa lagi yang mau bertanya.
Baik, terima kasih Bu. Pak. Ya, mungkin sekarang bisa gunakan Google Form kali ya. Betul, paham. Ya, atau mungkin juga guru-guru yang zaman waktu itu karena tadi yang seperti yang Bu Yeti bilang sudah banyak kerjaan administrasi, jadi mungkin nggak semua dilakukan terhadap semua siswa, tapi pada siswa-siswa yang dalam catatan observasi guru, kan tadi kan ada lembar penilaian itu kan ada observasi guru kan. Jadi kalau dalam observasi guru siswa ini kayaknya kok ada masalah nih, maka guru mungkin baru meminta baru bertanya tidak menggunakan form tapi lisan saja kepada teman-temannya, beberapa teman-temannya kali secara japri gitu maksudnya ya, nggak di muka umum pasti secara japri. Nah, seperti itu mungkin ya. Kalau pakai Google Form langsung pakai Excel bisa ya Pak ya? Kita menilainya. Bisa langsung. Bu, karena iya Google Form itu terkumpulnya dalam bentuk tabel Excel kan. Oh iya. Seperti itu. Ya bagus lah. Jadi langsung bisa kebaca ya. Ratanya minimal lah ya. Nah, itu tadi kalau yang teknik penilaian dari guru dengan lembar observasi atau jurnal, tentunya itu apa namanya nanti akan dikolektif ke wali kelas ya. Jadi guru-guru mata pelajaran mungkin ada catatan, tapi juga dikumpulkan ke wali. Rata-rata sih kalau akhirnya didapat bahwa ini anak ternyata bermasalah pada semua guru, pada semua mata pelajaran, ya mungkin harus dicari tahu, mungkin ada masalah keluarga atau apa gitu. Nah, tapi kalau bermasalahnya cuma pada fisika aja, sedangkan pada kesenian, pada yang lain enggak gitu, cuma fisika, kimia bermasalah. Ya mungkin anak itu sebenarnya memang nggak suka pelajaran IPA kali. Nah itu kan jadi akhirnya jadinya ke arah peminatan tadi kan. Itu sih bukan tugasnya guru fisika sih. Tapi kalau kalian nanti jadi guru wali kelas kan itu jadi tugas kalian juga. Nah, seperti gitu. Jadi kaitannya bahwa penilaian sikap itu juga terkait dengan pencapaian hasil belajarnya, peminatan siswanya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Nama saya Hairatunisa. Saya ingin bertanya, Pak, kalau untuk penilaian antar teman itu sebaiknya kayak saya, misalkan nilai teman saya sebaiknya itu tahu atau enggak kalau saya lagi nilai dia, Pak. Soalnya kan kayak ada rasa nggak enak gitu, Pak, kalau misalkan dia tahu kalau saya lagi nilai dia, terus saya bilang dia nggak ambisius gitu ketika ngerjain fisika gitu, Pak. Jadinya nggak enak. Menurut Bapak bagusnya itu dirahasiakan atau enggak gitu, Pak? Terima kasih. Nah, ya itu juga tadi kan kalau kalian lihat di situ ada nama teman yang dinilai, terus nama penilai. Nah itu juga kadang-kadang kultur kita nggak suka kita sebagai nama penilai dicantumkan kan, biasanya maunya belangko kosong aja kan ya. Hanya mungkin kalau belangko kosong aja nggak ada nama penilai, nanti dia ngisinya asal-asalan aja gitu loh, nggak bertanggung jawab lah istilahnya. Meskipun kan tadi seperti yang Ibu Yeti bilang, menilainya nggak satu-satu, tapi satu yang dinilai oleh 5 orang. Jadi kalau ada satu penilai yang kayaknya ngisinya ngaco gitu, ya pasti kan ada 4 lagi yang lain yang benar gitu ya. Seperti gitu sih. Nah, mengenai teman yang dinilai itu tahu atau enggak, rasanya kalau penilaiannya itu serentak, pasti mereka tahu bahwa masing-masing akan sedang menilai yang lain gitu kan. Seperti gitu sih. Mungkin Bu Yeti ada bisa penambahan, Bu? Baik. Ya, Pak Han. Memang ini juga masalah ya Pak Han ya, mencantumkan atau tidak gitu ya. Iya. Nah,
memang yang lebih ya ini semua punya kelebihan. Kalau mencantumkan, jadi yang menilai itu juga akan bertanggung jawab gitu ya, bahwa dia eh, jadi mungkin guru harus punya strategi. Guru ngasihnya itu lebih ke, bisa nggak ngasihnya lebih ke perorangan gitu loh Pak, gitu, perorangan, sisanya diacak, kamu dapat menilai si anu, kamu menilai si anu gitu. Jadi kita Arum gitu ya dinilai oleh 5 orang, tapi begitu nanti Arum menilai Amir, bukan Arum lagi, balik lagi ke dia, bukan gitu ya, yang lain lagi gitu menilainya. Jadi harus pandai-pandai mengacak gitu. Mungkin itu juga ada perlu satu strategi ya Pak ya. Nah tetapi kalau tidak mencantumkan, yaitu konsep jujur yang tadi Pak. Jadi kalau semua jujur, bisa melakukan jujur gitu, nah silahkan, lebih bagus ya, tidak mencantumkan. Jadi guru hanya memperoleh data saja. Ada plus minus ya Pak ya. Iya. Baiknya sih memang ada nama, kita harus mencarikan strategi ya, temennya itu tidak tahu, jadi si guru mengacak dulu pada saat mencantumkan nama, menilai Arum diacak seret keluar nama Janu, nanti menilai Amir Janu gitu ya, menilai siapa tuh barusan namanya Lisa diacak lagi. Jadi tidak, misalnya sendiri tidak bisa meneruskan naskah. Baik, Oke, terima seperti kasih itu. Bu. Ada lagi? Saya ingin bertanya Pak. Oh ya, gimana Ardi? Saya ingin bertanya Pak. Di kondisi idealnya hasil seberapa penting sih Pak hasil penilaian teman ini gitu Pak? Tadi kan sempat Ibu Yeti singgung juga kalau ternyata guru-guru di Indonesia tuh akhirnya disibukkan banyak hal gitu, baik itu urusan persiapan bahan ajar sama administrasi lainnya yang mungkin mungkin ini pandangan saya aja ya Pak. Kalau misalkan hal itu tidak terlalu urgent, barangkali hal itu gampang disepelekan gitu. Soalnya saya sama kayak Sekar nggak pernah merasakan adanya penilaian teman gitu seperti itu juga waktu SMA. Mungkin itu sih Pak. Ya, mungkin yang diterapkan oleh para guru adalah dia baru akan panggil teman-temannya, minta pendapat teman-temannya kalau ada satu orang si A yang bermasalah gitu ya. Bermasalah misalkan nilainya jelek terus, ngantuk kan, nggak pernah ngerjain tugas atau apa. Setelah dianya sendiri pun ditanya oleh gurunya, kemudian gurunya mungkin mau coba dapetin informasi dari teman-temannya. Nah, mungkin karena si A bermasalah itu ya cuma gurunya coba berusaha lihat si A ini temannya siapa aja sih. Nah, kemudian ditanya dari teman-temannya itu dan mungkin juga apa yang tidak terlibat langsung, maksudnya bukan teman akrabnya, bukan teman mainnya, juga mungkin ditanya oleh gurunya beberapa orang untuk mendapatkan informasi tambahan aja kenapa si A kok sikapnya seperti itu gitu. Apakah mungkin ada masalah di keluarganya, baik di ekonomi, si A harus kerja misalkan, atau mungkin karena ada orang tuanya yang tidak lengkap lagi misalkan karena perceraian atau apa. Nah, mungkin gurunya ingin tahu, dia tanya juga ke teman-temannya gimana penilaian teman-teman terhadap si A, orang ada apa, ya tentunya gurunya harus punya teknik bertanya ya. Rasanya sih seperti itu Ardi, kalau nggak dilakukan dengan form tadi. Kalau dengan form kan sebenarnya mau ada masalah mau enggak dilakukan. Tapi karena banyaknya administratif yang harus dikerjakan guru, akhirnya mungkin hanya dilakukan pada kalau ada siswa bermasalah, maka itu baru ditanya. Saya kira seperti gitu, Ardi. Mungkin bisa Ibu tambahkan juga ya, Pak Han? Ya, Ibu. Nah,
Ardi, pertanyaannya bagus ya. Nah, tapi perlu disadari teman-teman semuanya, mahasiswa, bahwa keberhasilan di dalam kehidupan masa depan itu tidak selalu ditentukan oleh IQ, ya, kepandaian kognitif saja. Saudara pandai juara, selalu juara ke-1 di pelajaran fisika, atau saudara cum laude lulus di fisika. Nah, korelasinya cum laude dengan akhlaknya itu kadang tidak nyambung. Dia pintar secara kognitif, tetapi dari sisi afeksi dia itu sangat rendah, gitu ya. Nah, kita guru harus bisa mendeteksi. Jadi deteksi, nah seperti Ibu dengan Pak Hanjoko, apalagi ya, Pak Hanjoko ini kalau ketemu, Ardi sering disebut-sebut namanya. Siapa lagi, Ilham sering disebut, ya Arum sering disebut. Kalau ketemu aja wajah dengan wajah, kayaknya kita nggak kenal juga, Pak Han. Ini di masa pandemi, nih Ibu kemarin kan, iya, karena Ibu pensiun gitu ya, mahasiswa tuh pada ingin ketemu gitu ya, karena selama kuliah udah 2 tahun ini tidak pernah ketemu Ibu. Ketemuan, begitu datang dia nanya, ini Prof Yeti? Iya. Oh, kamu siapa? Saya Indra. Ya Allah, kata saya, Pak Indra, pandangan Ibu tuh namanya Pak Indra kan tinggi, gede, itu biasa ketemu di Zoom ya. Ternyata dia ya lebih tinggian Ibu gitu loh, Pak. Terlalu tinggi. Ada lagi Pak siapa gitu, anak. Pas ketemu teh, lah, kamu siapa? Saya Bu Rizal. Wah, Rizal ini kamu kecil amat, kecil, jauh pendek dari badannya kurus. Ya kalau gitu kamu cucu Ibu, kata Ibu. Nah jadi kita tidak banyak tahu dengan mahasiswa kita. Nah, tapi dalam kondisi pandemi ini memang ini sulit, Pak. Mereka juga satu dengan yang lain kan nggak pernah ketemu. Iya. Nggak pernah ketemu, tapi kalau yang, jadi Ardi kalau kondisi normal, kita satu kelas sering ketemu dan kita paham, oh si anu gini, kita paham. Jadi dalam kondisi daring begini, saudara juga tidak pernah ketemu teman, nah itu juga satu kesulitan, kecuali benar konsepnya Pak siapa ini, Pak Handoko. Jadi asal kamu dalam satu tim kerja, nah ini kita bisa menilai, oh si ini cepat kerjanya, si ini susah kerjasamanya, si ini menganggap enteng, nah kayak gitu-gitu loh. Itu bisa. Nah kalau luring itu lebih bagus. Tapi arti bahwa penilaian antar teman itu akan menjadi data buat guru-guru, gitu ya. Oh ya si ini tuh keunggulannya di sini, oh si ini keunggulan. Nah kalau ada kelemahan, banyak titik lemahnya, nah ini perlu ditreatment, mungkin guru fisika lapor ke guru BK gitu, biar dia sejak dini terdeteksi. Jangan sampai saudara sudah bekerja, nanti tidak bisa, dia EQ-nya nggak bagus gitu ya. Dia sudah bekerja, IQ bagus, tapi EQ nggak bagus. Nah di situ karirnya akan menghadapi kesulitan, ya karena performance dia itu agak kurang bagus, sesama atasannya, sesama temannya, sesama bawahannya. Nah ini karirnya kurang bagus. Tapi kalau tidak terlalu pandai, tapi EQ-nya bagus, gitu ya. Dan SQ-nya tadi tuh kata Pak Hanjoko, SQ-nya bagus, gitu. Insya Allah itu dia akan melejit. Gitu. Nah kita harus mendeteksi dini. Ya, itu mungkin arti dari Ibu. Buat Ya, teman-teman. terima kasih Bu. Jadi mungkin secara prakteknya Ardi dilakukannya terhadap siswa yang memang ada bermasalah. Baru kemudian guru mungkin akan coba mencari informasi lebih. Atau mungkin kalau sekolah itu lagi dalam kontes memilih siswa teladan tahun sekian gitu ya.
Nah, mungkin kalau ada beberapa calon, nah mungkin guru selain dari observasi secara guru dan sekolah, juga mencari data, informasi tambahan dari teman-teman. Jadi enggak dilakukan setiap saat dan untuk segala macam untuk siapa saja gitu, enggak. Karena akan perlu makan waktu ya. Nah, terkait dengan tugas kalian yang penilaian alternatif, maka kalian akan juga membuat penilaian antar teman dan penilaian diri ini terkait dengan tugas proyek aja ya, untuk tugas proyek aja. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan dengan psikomotor. Kita lanjutkan dengan psikomotor ya. Jadi penilaian psikomotor. Sudah terlihat kah? Sudah ya, oke. Jadi penilaian psikomotorik. Jadi contohnya untuk tes praktek ya. Jadi karena kalau di fisika tentunya bukan seperti halnya di mata pelajaran olahraga, tes psikomotorik ya apakah siswa sudah bisa roll depan atau tiger apa ya itu seperti gitu kan, atau mungkin kalau basket itu dia bisa dribble dengan benar seperti itu. Tapi kalau di fisika kan enggak. Nah di fisika jadi spesifik untuk tes praktek. Nah, jadi tes praktek itu di petunjuknya kan pasti ada petunjuknya alat dan bahan, cara merangkai gitu kan. Nah, kemudian cara mengambil data, nah itu yang dinilai. Jadi misalkan tes praktek itu ya. Coba kita lihat keunggulan dan kelemahan tes praktek. Ini nanti materinya saya kirim di Epsilon. Jadi keunggulannya kita bisa melihat kemampuan teori dan penampilan praktek dari siswa ya. Tidak ada peluang untuk mencontek. Dalam arti saling mengamati bisa, hanya mungkin karena praktek itu kan waktunya terbatas ya. Jadi kan masing-masing sibuk dengan merangkai alat sendiri. Nah, dapat mengetahui karakteristik siswa lebih mendalam. Karena biasanya praktek ini kan tidak sendiri, tapi kelompok ya, 3 orang ya. Maka guru pada saat itu juga punya form observasi itu, observasi siswanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya memerlukan waktu yang sama. Nah, mungkin kalian mengalami waktu SMA, praktikum kalian, kendala praktek itu selain waktu adalah peralatan ya. Mungkin peralatan sekolah enggak lengkap gitu ya. Nah, itu kan memerlukan perangkat tuh. Nah, seperti gitu. Nah, kalian ngalamin nggak ada ujian praktek nggak sih di SMA itu? Ada, Pak. Ada ya. Nah, nanti kalau ada ujian praktek berarti harus tahu, harus benar-benar di monitor dengan benar modul-modul yang akan ada ujiannya. Ya. Nah, kemudian manfaatnya ini melengkapi penilaian kompetensi yang dimiliki siswa, yaitu penilaian motor ya, memperbaiki kesalahan siswa, menjadikan dasar praktek selanjutnya. Nah, kemudian misalkan contohnya nih soal praktek. Ini percobaan listrik dinamis sama rangkaian. Nah, jadi latihan bahannya dikasih itu baterai, kabel, pesawat spring, kemudian buat rangkaian. Nah, sekarang ini biasanya kan dengan LKPD ya, lembar kegiatan itu ya. Nah, kakak-kakak tingkat kalian tuh sudah buat, ada beberapa yang sudah buat LKPD yang dilengkapi dengan VR, dengan augmented reality. Jadi petunjuk perangkaiannya itu dibuat dengan bentuk video, Jadi kalian ditunjukin di dalam bentuk video. Nah, itu menjadi lebih
lebih mudah dan lebih menarik ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh format penilaian psikomotoriknya. Jadi ini tentunya dipegang oleh guru nih. Jadi sebagai lembar observasi guru ya. Nah, persiapannya dia gimana? Skala 4 ya per anak ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini masih lanjutan yang tadi ya, cara merangkainya. Gitu. Nah, kemudian ini untuk pengamatan sikapnya seperti apa? Ini apa yang masih dalam kaitan lembar observasi nih. Tadi teknik penilaian sikap, lembar observasi. Nah, ini sikap yang khusus untuk praktikum rangkaian listrik. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau mengukur massa tentunya ketepatan menggunakan neraca, ketepatan membaca skala, jadi beda-beda. Ya. Oke, pengamatan sikap. Paham. Ini Ya, kan Ibu, silakan, Bu. peluang untuk mahasiswa membuat skripsi nanti bisa, jadi setiap praktikum gitu sekarang ini kan dibabat habis itu ya Pahan ya. Jadi Ya, teknik menilainya untuk semua praktikum sama. Tapi kalau model yang Pahan sampaikan tadi, setiap praktikum punya karakteristik tersendiri gitu loh, yang dinilainya sesuai dengan praktikumnya itu sendiri, yang dibutuhkan oleh praktikum itu sendiri gitu. Jadi kalau dia mekanika misalkan tentang apa gerak atau tentang yang meluncur gitu ya, bidang miring, mungkin kan di bidang miring yang harus dinilai itu apanya gitu. Nah ini menjadi bahan skripsi bisa ya, menilai psikomotorik dalam melakukan praktikum bisa gitu ya. Lalu menilai sikap yang tadi juga bisa menjadi bahan skripsi, karena penilaian sikap sekarang itu baru yang 6 macam yang tadi sama Pak Han dijelaskan ya. Ini siapa teman-teman yang tertarik ya, dari 30 orang lebih gini Pak Han mungkin ada yang tertarik untuk mengembangkan. Jadi yang mengembangkan itu pada umumnya bahan ajar ada semua ya Pak Han ya. Nah, siapa tahu penilaian gitu, penilaian yang berbasis ke odds atau ke PISA ya, KM atau tentang afeksinya gitu ya, yang 6 macam yang sudah dijelaskan Pak Han, atau ke psikomotoriknya menilai praktikum. Nah, jadi jangan saudara nanti mau maju skripsi bingung, aduh saya apa gitu. Nah ini bisa menjadi praktikum. Coba Pahan kalau sekarang ini angkatan sekarang, kadang-kadang kalau kita menguji semua mengembangkan, ada bahan ajar, ada modul gitu ya, sejenis itu semua media gitu. Nah maksudnya nanti dipadukan penilaian juga yang menggunakan medianya yang tepat. Tadi Pak Han sudah mengatakan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saudara memilih minornya itu kalau memang skripsinya ingin membuat suatu pengembangan media, nah itu saudara ambillah media gitu ya, mau ambil di kampus mana, di prodi mana, nah nanti skripsinya dipadukan ilmu ke fisikaan atau misalkan evaluasi dalam fisika, tapi menggunakan media. Jadi si gurunya nggak repot gitu ya. Nah, membuat tabel yang seperti tadi Pak Han Joko dikembangkan lagi lebih cantik seperti apa itu menjadi skripsi. Tapi dibikin guru tidak repot gitu loh nilainya itu ya, tidak terus harus ngitung lagi enggak, tapi sudah kayak pakai Excel kan sederhana, masukkan angka sekian nanti akan keluar angka totalnya kayak gitu lah. Tapi mungkin kalau pakai aplikasi
Mungkin itu Pak Joko tambahkan dari Ibu. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Ya, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan, komentar dari anak-anak sekalian? Ada yang berminat tuh nulis skripsi, gak paham ya? Ya, biar nanti bisa ini pilih ininya promotornya Pak Handoko, nggak apa-apa, Ibu yang ngebantunya. Tuh, Ibu mau bantu tuh. Mudah-mudahan Ibu apa namanya? Doakan sehat gitu ya. Ya, sehat. Dan itu Bu, apa Bu yang kemarin Ibu mau ajukan Bu setelah NIDK, pensiun itu apa Bu? NIDK NIDK. Ibu kan punya NIDN, tapi kan karena pensiun udah NIDN-nya habis. istilahnya Ya. sudah habis. Nah, kan lagi mau dilanjutin dengan yang setelah pensiun. Kalau Ibu masih sehat terus, bisa berkarya gitu kan? Sudah mulai Makanya diajukan Pak, ya Bu NIDK? sekarang Ya? ini Ibu kan sebetulnya udah pensiun, NIDK belum keluar, sebetulnya nggak legal nih, ikut aja. Tapi jawab aja paham ya, saya biarin aja lah, nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau yang nguji-nguji gitu kan Ibu masih khawatir ya, apakah tanda tangan Ibu masih berlaku gitu, karena nggak punya NID. Iya, soalnya secara administratif begitu waktu pensiunnya habis ya Bu ya, langsung ya Bu ya? Habis NIDN-nya dan habis tunjangannya dan habis tunjangannya. Iya, iya. Oke, anak-anak ada pertanyaan lagi nggak? Ya, jadi kurang lebih seperti gitu kalau penilaian psikomotor di bidang kita di fisika, ya larinya adalah ke penilaian untuk praktikum. Nah, jadi kalau penilaian untuk praktikum tentunya terkait dengan praktikum apa. Kalau tadi praktikumnya listrik, maka dia merangkai dengan benar. Kemudian dia melakukan perlu diperhatikan tentang keselamatan kerjanya ya. Juga. Kemudian kalau praktikumnya itu adalah katakan menimbang tadi, yang ada pakai neraca timbangan segala macam, tentunya aspek kerjaannya itu yang menjadi poin-poin penilaian. Seperti gitu sih. Jadi udah selesai materi kita tentang penilaian sikap dan pemotor. Ya, minggu depan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang tugas proyeknya dan ini penilaian tadi, maka kita lanjutkan dengan materi berikutnya adalah setelah kita menyusun butir-butir tes segala macam itu, ada pengukuran validasi secara statistik. Yang itu yang namanya validitas, reliabilitas, kemudian ada daya beda, tingkat kesukaran, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Ke depan ya itu validitas segala macam ya. Iya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kalian mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi kelompok yang untuk tugas proyek kalian, kan? Ibu ada tambahan lagi, Bu? Cukup ya. Saya mudah-mudahan lah saudara ada materi yang disajikan sama Pahan ini setelah renungi, siapa tahu menjadi bahan penulisan skripsi supaya saudara ini semester berapa ya? 5 apa 6? 5. Mereka semester 5. 5 ya. Nah, sebenarnya bukan mata kuliah ini aja, tapi semua mata kuliah itu adalah penunjang skripsi. Jadi saudara harus sensitif ya dengan apa sih saya mau mengerjakan apa sih gitu ya. Nah, dari sekarang tuh sudah harus ada ide. Perkuliahan kali ini itu adalah bisa menjadi bahan dan dipadukan dengan media-media aplikasi sehingga hasilnya akan lebih kualitas
mahasiswa kita dapat yang lebih baik. Ini Saya rasa demikian. Apa ada pertanyaan lagi, komentar lagi? Kalau nggak ada, saya sama Bu Yeti undur diri nih. Silakan kalian lanjutkan deh. Terima kasih Pak Han. Terima kasih Bu Yeti. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pamit Kalau ya. mereka mau diskusi ya kita pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ah, Bapak. selamat Pak sore. Yeti. Terima Sampai kasih Pak, terima Baik, kasih terima Bu. kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak, Bu. Ya, saya izin selamat live sore ya. Pak Han. Selamat sore Bu Yeti. Izin live ya.